Bismillahirrahmanirrahim. Ada kedengaran Ustadz, Ustazah? Dengar, Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan rutin mingguan webinar kita pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat pengawas Binaan 5 Kecamatan Kuranji, Ibu Ai Ahmad MPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Mutiara Padang, Ustadz Darwin Eka Putra MPD. Dan yang terhormat pemateri webinar Kombel kita pada hari ini, Ustazah Fitriana Idraleni SPD. Dan juga yang sama-sama kita hormati peserta webinar SDIT Mutiara Padang yang dilaksanakan pada malam hari ini. Untuk kelancaran kegiatan webinar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama moderakan sedang berlangsung. Yang kedua, acara selanjutnya kegiatan webinar Kombel kita pada malam hari ini dengan tema peran guru membangun budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ustazah Fitriana Idraleni SPD. Kepada Zafitri, waktu dan tempat kita persilahkan. Syukuran Zahrini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, puji syukur anak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti webinar mingguan yang yang rutin dilaksanakan oleh Kombel SDIT Mutiara Padang. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang anak hormati Kepala Sekolah SDIT Mutiara Padang yaitu Ustadz Darwin Eka Putra. Yang anak hormati Ustadz dan Ustazah SDIT Mutiara Padang dan guru-guru hebat yang bergabung di Kombel malam ini. Tidak memperpanjang mukadimah, hari ini Ana mencoba memberikan materi tentang membangun budaya positif di sekolah ya, membangun budaya positif di sekolah. Karena coba share itu tapi kalau nggak bisa ya. Silang, Mirza. Silang Yes. tuh, Mirza. Silang. Nah, silang. Ya, ini materi yang Ana akan sampaikan. Di sini Ana juga belajar untuk memberikan juga berbagi sedikit yang Ana ketahui. Ya, untuk jari ini Ana belum SPD ya jari ini ya. Ana masih SP jari ini. D-nya masih tertinggal jari ini. Ya, nggak baca. Latar belakang kenapa Ana ngambil materi ini tentunya Ana ingin menyadarkan bahwa kita sebagai sekolah yang mana merupakan institusi pembentukan karakter. Oleh karena itu, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter peserta didik yang diharapkan.
eh, ya seperti yang disampaikan oleh pendidik kita yaitu pahlawan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan merupakan tuntunan kepada anak didik untuk memperoleh bekal ilmu dan kebahagiaan. Menuntun perubahan karakter anak didik ke arah yang lebih baik, membentuk perilaku anak dengan pembiasaan positif. Nah, jadi peserta didik itu bukan dididik, bukan kita berikan ilmunya saja, namun juga kita bentuk karakternya. Setinggi apapun ilmu yang dimiliki peserta didik, kalau memang karakternya tidak baik, tentu tidak ada manfaat, tidak ada dihargainya mereka di masyarakat. Makanya untuk itu kita sebagai pendidik utamakanlah untuk membentuk karakter yang positif pada peserta didik kita. Oke. Menurut Peterson dalam Supardi menyatakan bahwa budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Nah, di sini jelas bahwa budaya sekolah yang akan diterapkan, budaya positif yang akan kita terapkan bukan hanya tugas guru kelas, bukan hanya tugas guru yang mengajar saja, namun semua stakeholder yang ada di sekolah tentunya mendukung untuk kita lakukan budaya positif, membangun budaya positif tersebut. Itu juga menurut Dickman, budaya sekolah adalah kualitas sekolah di kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut sekolah. Nah, di sini Ana sedikit menjelaskan apa sih itu budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah lingkungan di mana nilai-nilai saling menghormati, kolaborasi, inklusivitas. Inklusivitas ini adalah sikap menghargai keberagaman. Di sekolah itu kan nggak sama semua. Dari fisik aja berbeda, dari tingkah laku berbeda. Tentunya di sini kita akan mengajarkan anak didik kita untuk saling menghargai, dan pembelajaran berkelanjutan ditanamkan untuk mendukung perkembangan akademik, emosional, dan sosial siswa. Nah, ini contoh budaya positif yang memang udah kita lakukan untuk di SD IT Mutiara Padang, mengucapkan salam, bersalaman di pagi hari. Dan kalau di SD Mutiara mungkin kita tidak berjabat tangan untuk yang solehnya, ustazah dengan yang soleh, ustadz dengan yang soleha. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah. Ini sudah diterapkan tentunya di sekolah-sekolah. Dan ada yang utama adalah kesepakatan kelas. Nah, dalam membangun budaya positif itu salah satunya yang penting adalah membentuknya suatu kesepakatan kelas. Yang mana kesepakatan kelas ini tidak hanya dari guru saja, namun kita diskusikan dengan siswa. Dan dalam kata-kata yang digunakan dalam kesepakatan kelas ini janganlah menggunakan kata-kata yang negatif seperti kata dilarang. Jangan terlambat. Jadi menggunakan kata-kata yang ke arah positif, gak jangan terlambat, kita buat hadir tepat waktu. Dilarang membuang sampah, kita buat kata-kata dengan buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Ini contohnya. Nah, mengapa kita ingin membangun budaya positif? Tentu ada manfaatnya. Nah, manfaatnya bagi siswa sendiri yaitu meningkatkan motivasi belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, mengurangi perilaku negatif. Nah, yang mungkin yang lebih ditekankan mana yaitu adalah mengurangi perilaku negatif ini untuk membentuk karakter yang positifnya. Terus manfaat bagi guru adalah meningkatkan kepuasan kerja, membentuk hubungan lebih baik dengan siswa, membantu menciptakan ruang kerja yang produktif. Selain manfaat bagi siswa dan manfaat bagi guru juga, membangun budaya positif ini juga bermanfaat bagi sekolah tentunya, yaitu tentunya kalau suatu sekolah sudah menerapkan budaya positif,
akan dilirik oleh masyarakat bahwa memang sekolah itu bagus, reputasi sekolah itu bagus, mendidik, menghasilkan karakter anak-anak didik yang memiliki karakter yang positif, mendorong partisipasi aktif komunitas, menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi. Nah ini tadi kan manfaat ke siswa yaitu motivasi belajar tinggi. Nah kalau udah motivasi belajar anak tinggi, tentunya hasil yang diperoleh pun juga akan bagus. Pilar membangun budaya positif ya, istilah tonggaknya apa sih yang akan kita bagaimana sih kita untuk membangun budaya positif, tentunya nilai dan visi sekolah yang jelas. Alhamdulillah di SD Mutiara Padang nilai dan visi yang di sekolah sudah jelas ya, yang mana ini juga kita buat bersama, kalau dibuat oleh pimpinan kita bersama dengan guru, dengan yayasan, dengan komite. Terus kedua, kepemimpinan yang inspiratif, yaitu mana pemimpin sekolah menjadi teladan bagi guru dan siswanya. Alhamdulillah pimpinan kita sudah menjadi teladan bagi kita sebagai ustadz dan ustazah. Begitu juga bagi siswa-siswa di SD Mutiara Padang. Terus penghargaan dan apresiasi, mengapresiasi pencapaian baik akademik maupun non-akademik, bagi siswa maupun bagi guru. Kalau bagi siswa tentunya dari guru. Dari guru yang mengajar, apresiasi ini tidak harus berbentuk hadiah, tidak harus berbentuk piagam atau sertifikat. Sehari-hari kita juga sudah selalu melaksanakan, yaitu dengan memberikan apresiasi lisan. Kalau memang anak didik kita mencapai pembelajaran di hari itu, atau memberikan sikap yang baik, karakter yang baik. Terus yang selanjutnya yaitu pelibatan seluruh komunitas sekolah. Ini juga diperlukan, yaitu melibatkan siswa, guru, orang tua, dan staf dalam membangun budaya positif. Jadi tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru kelas, tidak hanya guru mapel. Tentunya kita juga harus kolaborasi antara siswa, guru, orang tua. Nah ini yang memang harus kita libatkan. Dan alhamdulillah kalau setiap kita melaksanakan wawancara calon peserta didik, tentunya kita selalu mengajak orang tua untuk mau berkolaborasi dengan sekolah dan agar tercapai apa yang sekolah dan orang tua harapkan. Strategi strategi dalam membangun budaya positif adalah salah satunya adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini adalah mendorong dialog terbuka antara semua. Mendorong antara semua berarti yang tadi itu antara guru, siswa, orang tua, tenaga pendidik dan juga kepala sekolah tentunya. Terus bagaimana caranya? Yaitu membuat forum diskusi. Forum diskusi rutin antara siswa dengan guru, antara siswa, guru dan kepala sekolah, dan tenaga pendidik, antara siswa, guru, dan orang tua. Ini dilakukan bisa dengan tatap muka langsung, atau kita dengan menggunakan, sekarang sudah menggunakan teknologi seperti via WA, via telepon. Mungkin untuk komunikasi efektif ini ya mungkin kita membicarakan kemajuan belajar anak, membicarakan sikap anak, seperti itu. Terus mengajarkan siswa pentingnya bicara dan mendengarkan dengan empati. Nah ini juga anak rasa sudah dilakukan oleh guru-guru dan ustadz-ustazah, yaitu dengan cara anak itu kita suruh ke depan, kita suruh mereka berpendapat, kita suruh mereka bertutur kata dengan baik, seperti itu. Terus selanjutnya adalah program pengembangan karakter. Nah, program pengembangan karakter ini adalah yaitu kita mengembangkan karakter-karakter yang baik. Seperti kita suruh mereka, kita ajarkan mereka bagaimana bertanggung jawab, bagaimana mereka jujur, bagaimana mereka mengucapkan salam apabila ketemu ustadz ustazah. Gitu. Jadi ini pengembangan karakter yang positif yang harus kita tanamkan. Selanjutnya lingkungan yang aman dan nyaman. Ini tentunya sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Kalau lingkungannya tidak aman, lingkungannya tidak nyaman, bagaimana anak didik kita mau belajar dengan baik? Bagaimana mereka mau menerapkan budaya yang baik? Yaitu dengan cara lingkungan yang aman dan nyaman ini, itu salah satunya tentunya kita dari pihak sekolah ventilasi sekolahnya baik,
fasilitas memadai, lingkungannya bersih, tinggal kita terapkan ke anak didik. Kalau sekolah sudah bersih, tolong kita sampaikan ke anak didik, jaga kebersihannya. Kalau ada sampah, buang ke tempat sampah, seperti itu contohnya. Selanjutnya penguatan positif. Nah, penguatan positif ini adalah hal-hal yang baik, memberikan apresiasi tadi yang sudah Ana bilang, memberikan apresiasi secara lisan, boleh secara hadiah, memberi hadiah, sertifikat. Selain itu juga kita mengajarkan mereka, kita tidak menghukum mereka apabila mereka melakukan kesalahan, tidak menghukum mereka dengan kata-kata yang negatif. Jadi kita hindari dengan menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Itu penguatan positifnya. Alhamdulillah kalau ini sudah dilakukan seperti kemarin baru juga kita lakukan, yaitu memberikan bintang kelas untuk per kelas untuk siswa soleh dan soleha kita. Terus selanjutnya aktivitas kolaboratif. Nah, aktivitas kolaboratif ini yang mana tadi kita harus berkolaborasi antara siswa, guru, orang tua, kepala sekolah, tenaga tendik. Ya, bagaimana caranya? Seperti kalau kita kolaborasi dengan orang tua, tentunya kita lakukan kegiatan parenting, yang mana parenting ini bertujuan agar orang tua juga mau menerapkan budaya positif yang sudah kita tekankan di sekolah. Terkadang sekolah sudah menekankan budaya positif, namun orang tua di rumah nggak begitu menekankan, sehingga tidak ada tujuan yang kita ingin capai tidak tercapai. Mungkin saking sibuknya orang tua sudah percaya dengan sekolah saja, tidak diterapkan juga di rumah, seperti itu. Dan selain itu juga perlunya kolaborasi, kita mengadakan temu duduk bersama, saling kebersamaan, saling mengenal, yaitu kita juga melaksanakan FAMGAT ya. Kalau di SD Mutiara Padang itu ada FAMGAT-nya setiap tahun. Ada juga halal bihalal, forum halal bihalal, yang mana di sini kita saling berbicara lah. Kadang kalau udah ketemu orang tua, guru, itu ada bertanya-tanya, saling memberikan masukan seperti itu. Dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, ini perlu dilakukan seperti kita mengadakan survei atau kuesioner yang mana mengukur persepsi siswa, guru, orang tua tentang budaya sekolah. Terus membuat indikator apakah sudah tercapai peningkatan kedisiplinan kita, budaya positif yang kita terapkan. Kalau masalah budaya positif ini kan salah satunya kedisiplinan. Dan di sekolah kita alhamdulillah sudah melaksanakan indikator kedisiplinan yang mana tiap hari itu memang ada catatannya buat Ustadz dan Ustazah Walas. Seperti itu. Selanjutnya mengevaluasi secara berkelanjutan dan melakukan perbaikan, melakukan perbaikan, sehingga kita lihat evaluasinya kalau yang harus diperbaiki, kita lakukan perbaiki, kita perbaharui terus sehingga tujuan yang mana untuk membangun budaya positif ini bisa tercapai. Namun dalam membangun budaya positif ini ada tantangannya. Tantangannya apa? Perubahan mindset yang lambat, pemikiran yang lambat. Terkadang nggak semua bisa mengikuti dengan cepat. Kayak anak didik kita bilang misalkan kita suruh ibadah yang baik, sholatnya jangan main-main, buat sholatnya dengan benar, namun ada juga yang mendengarkan, ada juga yang memang mereka tidak mendengarkan, bukan tidak mendengarkan, mungkin mereka menguji kesabaran ustadz dan ustazahnya, seperti itu. Terus kurangnya dukungan dari semua pihak, ini tantangannya, adanya kolaborasi yang agak kurang mungkin antara orang tua dengan guru, atau ya semua pihak-pihak yang terlibat lah. Terus selanjutnya adalah ketidaksesuaian antara nilai individu dengan nilai sekolah. Ini tantangan yang akan dihadapi kalau kita membangun budaya positif. Solusinya adalah tentunya kita lakukan perhatian rutin bagi guru dan staf, karena yang akan membudayakan positif itu adalah guru. Seorang guru yang memang yang terlibat langsung dengan anak didiknya, begitu juga staf yang memang juga ada di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Kalau di tingkat SMP mungkin sudah ada OSIS ya, OSIS sama di tingkat SMP itu ada OSIS yang mana mereka juga kadang diajak untuk dilibatkan dalam mengambil keputusan, misalnya mengadakan lomba Agustusan, mengadakan
lomba class meeting, biasanya OSIS dilibatkan di sini. Itu, nah ini ada kesimpulannya adalah membangun budaya positif di sekolah adalah investasi jangka panjang yang menghasilkan lingkungan yang aman, mendukung dan produktif bagi seluruh komunitas sekolah. Hal ini memerlukan kerjasama, komunikasi, dan komitmen bersama dari semua pihak. Nah, ini juga perlu juga bukan hanya kita terapkan ke anak didik saja, namun kita sebagai guru juga harus mencontohkan budaya positif. Banyak yang harus kita contohkan agar anak didik kita juga bisa mengikuti kita juga. Hal yang memang yang positif. Nah, ini ada beberapa budaya positif yang memang sudah kita terapkan, yang mana menyambut pagi dan anak didik mengucapkan salam. Ya, budaya positif yaitu bekerja sama, berdiskusi dan bekerja sama. Nah, ini kegiatan apel pagi dan ini apresiasi yang diberikan setiap tahunnya di Hari Guru. Ini adalah menjaga kebersihan lingkungan yang mana sudah diterapkan juga. Ini adalah sholat sunnah dan sholat berjamaah. Sholat berjamaah setiap hari, setiap zuhur yang memang sudah diterapkan untuk anak didik di SD Mutiara Padang. Nah, ini ada contoh dari ustadz-ustazah yang bergotong royong untuk membersihkan sekolah. Yang mana ini ada contoh yang akan dicontoh oleh anak didik. Itu aja dari Ana yang bisa Ana sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Fitri telah menyampaikan materinya dengan baik. Kepada Ustadz dan Ustazah, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kepada Ustadz Teko Faiz Kamal Ihnur, dipersilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi Zah Fitri barusan sama-sama telah kita dengarkan dan alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan yang ingin saya tanyakan kepada Zah Fitri, tadi ada satu poin yang Zah Fitri sampaikan yaitu terkait dengan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini saya minta kepada Zah Fitri untuk memberikan contoh kesepakatan kelas yang lebih rinci lah. Tadi kan cuma dikit. Nah, jadi tadi kurang paham. Jadi Zah Fitri tolong nanti kasih contoh yang lain atau yang lebih dapat dimengerti. Kemudian tadi itu yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, tadi Zah Fitri kalau nggak salah, saya Faiz dengar, biasakan kepada anak untuk tidak mengatakan dilarang buang sampah, dilarang itu tidak baik, sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya, anak Zah. Namun fakta di lapangan ini tidak di sekolah, tapi di jalan, banyak di jalan, umumnya di jalan lah. Sering tuh kita jumpain kata-kata dilarang buang sampah. Nah, Faiz ingin mengklarifikasi kepada Zah Fitri, apakah negara kita menerapkan kata-kata itu apakah baik, pas atau tidak? Karena kalau di jalan anak-anak akan sering juga lewat. Itu juga mengedukasi kepada anak. Misalnya ada kata-kata dilarang, sehingga kalau misalnya sering dia jumpa kata-kata dilarang itu bisa juga anak-anak ini bilang itu kan banyak di jalan, jadi bukan kata-kata, berarti itu kata-kata yang bagus karena berarti kata-kata dilarang ini memang tidak baik atau tidak. Itu poin yang kedua. Mungkin cuma itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustadz Faiz yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kepada Zah Fitri, dipersilahkan. Syukuran Jahrini. Oke, Ustaz Faiz, yang pertama itu tentang kesepakatan kelas ya. Tadi Ana memang hanya sekilas. Kesepakatan kelas adalah sesuatu yang kita
sepakati dengan siswa yang mana siswa tidak boleh melanggar, siswa tidak boleh melakukan. Contohnya tadi Ana udah ngasih contoh misalnya buanglah sampah pada tempatnya, tertib dalam belajar, dengarkan guru antum di saat menjelaskan, seperti itu. Banyak lagi sih Ustadz, tergantung dengan kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru tersebut. Biasa ada oleh siswa, biasa siswa kita tawarkan mau bikin kesepakatan kelasnya seperti apa. Kita tanya dulu, mereka suruh bikin. Kita mau bikin kesepakatan kelas nih, kita suruh mereka menulis. Nanti kita ambil, nggak semuanya. Tentu yang poin-poin penting aja untuk ketertiban kelas, contohnya. Ya kan, perlu kalau tidak ada kesepakatan, tentu nanti mereka seenaknya aja dalam pembelajaran. Seperti itu, Ustaz. Terus kalau masalah yang kata dilarang, kita coba terapkan di sekolah ya Ustadz. Emang di Indonesia memang secaranya sebenarnya dari kecil Ustadz itu sudah dari anak kecil itu kita memang seharusnya nggak boleh menggunakan kata dilarang, kata yang nggak boleh jangan seperti itu nanti jatuh itu nggak boleh. Tidaknya kita memberi larangan itu dengan kata-kata eh, yang tidak ada kata-kata negatifnya. Memang di Indonesia, jangan di Indonesia, di Indonesia memang banyak kata dilarang buang sampah. Itu kan kata larangan ya, kata larangan. Namun yang tadi Ana sebut tuh kita cobakan budaya positif itu di sekolah dengan tidak menggunakan kata dilarang, kata jangan seperti itu Ustadz. Ya kalau kita sudah coba budayakan di sekolah, kita terapkan dan kita sampaikan juga ke orang tua. Tadinya itu maka perlu ada kolaborasi dengan orang tua, kita sampaikan ke orang tua juga mungkin dengan tadi ya Nabila dengan adanya parenting kita sampaikan bagaimana sih budaya positif yang harus di orang tua juga lakukan, yang di sekolah diterapkan, di rumah juga harus dilakukan. Jadi ini sejalan seperti itu Ustaz. Itu penjelasan dari Ana Ustaz. Gimana Ustaz Faiz? Terima kasih atas penjelasannya, Zah. Yang kesepakatan kelas ini kebetulan Faiz wali kelas di MDA atau di tempat mengaji kan. Alhamdulillah kesepakatan ini Faiz terapkan. Namun yang masalah tadi yang ada dilarang itu sering Faiz gunain. Jadi dengan Faiz dapat tambahan ilmu malam ini, insya Allah hal-hal tersebut tidak Faiz lakukan lagi. Kemudian terkait poin yang kedua, berarti apa yang telah dilakukan oleh negara kita salah, anak. Jadi insya Allah nanti Anda di nggak bisa mata bilang itu salah ya Ustadz, karena memang kalau dari bahasa Indonesia, kalau kalimat larangan itu memang pakai kata dilarang sama jangan Ustadz. oh Emang iya, itu kalau jadi karena kita orang Indonesia dengan pakai kalau di bahasa Indonesia balik seperti itu Ustadz, dengan ada kata dilarangnya. Jadi membedakan kalimat larangan dengan kalimat perintah dengan kalimat ajakan itu Ustadz. Ya Ustadz ya. oke, siap, Ini nggak berani siap. Anda bilang Anda salah. Izin dari ini. Ustadz. Baik, Ustadz. Oke, baik, terima kasih atas waktunya gitu. Terima kasih Zafitri. Ustadz. Materinya luar biasa ya. Ini memang sangat apa ya? Sangat bermanfaat gitu, sangat penting, sangat apalah untuk kita semuanya sebagai warga sekolah gitu. Kemudian terima kasih Ustaz Faiz. Faiz itu kan artinya tangkas dalam berpikir gitu. Jadi orangnya cerdas gitu ya. Makanya dia menyimpulkan negara ini salah gitu kan. Saking cerdasnya menyimpulkan negara ini cerdas gitu. Jadi kan Abu Faiz itu kan seorang yang tangkas dalam berpikir tuh gitu. Ya, Ustaz Faiz. Jadi Alhamdulillah. izin Anda menanggapi ya pertanyaan dari Ustadz Faiz. Pertama, itu terkait dengan kesepakatan kelas ya. Terkait dengan kesepakatan kelas itu, eh, mungkin kalau waktu kita kuliah ya, itu di pertemuan pertama itu biasanya dosen tuh nggak ngajar. Kita nggak akan langsung diskusi, kita nggak akan langsung masuk kepada kurikulum. Biasanya di pertemuan pertama itu ada namanya kontrak kuliah gitu. Jadi kontrak kuliah itu adalah kesepakatan kelas gitu. Nanti kalau di perguruan tinggi selama proses perkuliahan berlangsung, mahasiswa wajib hadir sekian persen gitu ya.
boleh tidak hadir itu sekian persen. Tugas-tugasnya ini. Kemudian teknis perkuliahan seperti ini, teknis penilaian seperti ini. Itu kan biasanya disampaikan oleh dosen ketika awal atau pertemuan pertama. Makanya ada yang mengatakan ketika pertemuan pertama itu tidak datang, maka itu sudah apa ya? Langkah kegagalan gitu untuk menjalani perkuliahan gitu. Kenapa demikian gitu? Karena di awal itu eh, ada namanya kontrak kuliah gitu. Jadi nanti di sanalah kontrak ketika kita nggak mendengar langsung gitu ya, kita informasinya itu sudah eh perawinya udah bersambung gitu ya. Nah, tidak dari sumber asli lagi gitu. Sudah banyak an-annya gitu kan. Nah, makanya nanti tentu informasi yang kita terima itu tidak langsung. Jadi itu yang kontrak belajar atau kontrak kuliah itu juga atau kalau di kelas kesepakatan kelas. Jadi perlu gitu. Kemudian kesepakatan kelas itu bisa terlaksana, mungkin Anda sering sampaikan gitu itu komitmen gitu, konsisten, komitmen dan ketegasan kita sebagai guru itu penting. Jadi tidak hanya sekedar kontrak belajar atau kesepakatan kelas itu kita buat, kita pajang tidak begitu saja, tapi memang betul-betul dikontrol oleh guru gitu, betul-betul dipantau, dievaluasi pelaksanaannya. Ketika ada yang melanggar ya kita harus jalankan konsisten. Jadi eh, ketika kita bisa gitu ya ketika kita bisa konsisten, maka kata-kata kita itu akan dipegang oleh siswa kita. Namun ketika itu hanya manis di pajangan gitu ya, itu akan ada artinya gitu. Jadi kontrak belajar atau kesempatan kelas itu juga butuh komitmen dari guru menjalankan. Jadi tidak akan berhenti di situ saja. Itu mungkin yang terkait dengan kesempatan kelas. Kemudian terkait penggunaan kata jangan. Ini kan sebenarnya tidak salah. Dalam Al-Quran banyak kok kata-kata la kan, jangan. Apalagi kata-kata yang melarang itu banyak gitu kan gitu. Jadi artinya tidak salah kata-kata jangan itu. Makanya jangan dikatakan pula negara kita salah Ustaz Faiz. Ya ini mentang-mentang dari Aceh agak bagas deh ya. Orang Aceh itu kan dikenal dengan pemberani kan gitu. Jadi eh, Maaf, Ustaz. tidak salah sih gitu. Tetapi itu kan sebenarnya salah satu dari pola pendidikan. Ya, dalam pola pendidikan karena gini, itu berkaitan dengan penggunaan otak kiri dan otak kanan. Kalau Anda memahami itu penggunaan otak. Karena gini, kata-kata jangan itu ya kita itu apa ya? Oh, refleks gitu. Cobalah tengok, jangan lihat ya penasaran kita tuh tinggi, ya ditengok gitu. Ketika ada kata-kata jangan melihat ke kiri gitu ya. Kan sekarang itu sedang agak musim ya, agak gaya promonya para pedagang itu jangan tengok ke kiri gitu. Itu membuat bikin penasaran gitu. Ketika ya kata-kata jangan itu enggak akan apa itu kan pola dari psikologi gitu. Dari psikologi manusia. Jadi bukan berarti itu salah, namun akan lebih baik gitu ya ketika kata-kata jangan itu kita ganti dengan kata-kata ajakan ya dengan kata-kata ajakan karena sering gitu kata-kata jangan itu terabaikan ketika saya contohkan tadi gitu ya jangan menengok ke kiri gitu penasaran kita tuh tinggi kata-kata jangan tuh lupa kita nengok ke kiri pasti kita nengok kiri ya ketika kita jalan ada kata-kata jangan ada kata-kata tidak ada kata-kata larangan itu cenderung hilang gitu itulah eh, pikiran manusia gitu ya. Akal manusia itu kan kita punya otak kiri, otak kanan gitu ya. Nah, itu dalam ilmu psikologi gitu. Jadi mungkin lebih mendalamnya nanti kita bisa baca terkait dengan penggunaan otak kiri, penggunaan otak kanan gitu. Sekali lagi ya Ustaz Faiz, jadi negara kita nggak salah gitu. Yang salah itu anak Ustaz Faiz. Ya, terima kasih. Anda yang salah, Ustaz. Lanjut saat ini. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah menambahkan jawaban dengan sangat baik. Kepada Ustadz dan Ustazah yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan?
Sepertinya cukup kayaknya ya. Eh, Seperti nggak ada yang bertanya lagi ya, Zari ini. Mungkin Iya. untuk apa kita eh, untuk materi webinar mungkin kayaknya atau ada closing statement Zafitri? Ustaz. Cukup seperti ini. Cukup aja Ustaz. Nah, oke. Untuk Jelas apa kita cukup? sedikit Ustaz. Hmm. Maaf. Sedikit Ustaz, sama-sama mungkin kita coba dari kita sebagai Ustaz dan Ustazah untuk membudayakan budaya positif ke anak-anak didik kita. Yang satu yang belum tercapai mungkin saat di sekolah, anak-anak tuh siswa kita tuh kalau ketemu Ustaz dan Ustazah tuh belum menyapa dengan baik. Dia hanya Ustadz dan Ustazah yang mereka kenal saja, yang mereka sapa. Kayaknya itu yang perlu ditanamkan satu budaya positif di sekolah yang memang semua Ustadz saja tetap harus disapa walaupun bukan Ustadz Ustazah yang mengajar mereka gitu. Ustadz itu aja Ustadz dari anak. Kiranya itu aja Ustadz. Oke. Oke, izin Zari ini Iya. ya mungkin sedikit juga menambahkan dari budaya positif tadi gitu ya. Dari budaya positif sekolah tadi gitu ya. Ada hal terpenting gitu. Hal terpenting mungkin kita saling mengingatkan satu sama lain gitu ya. Makanya di sini kita perlu saling berkomunikasi, saling berkolaborasi, saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Yaitu yang dinamakan keteladanan. Jadi Ustadz dan Ustazah sebanyak itu tadi gitu ya yang dijelaskan oleh Zafitri itu terpenting sebenarnya adalah keteladanan. Kita mulai dari kita gitu ya. Seperti Ana sebagai kepala sekolah ya berupaya gitu ya. Bukan berarti Ana sudah apa ya sudah maksimal 100% enggak gitu. Ana akui masih banyak kekurangan gitu. Tetapi berupaya agar pemberian contoh itu gitu. Nah, termasuk juga nanti Ustadz dan Ustazah sebagai guru juga seperti itu. Sehingga ketika kita lihat figur gitu ya, ketika kita lihat contohnya gitu, itu akan lebih mengena gitu. Seperti tadi siang Ustadz dan Ustazah, anak ngikuti pelatihan dai yang diadakan di Kota Padang ya. Salah satu narasumbernya itu Ustadz Usko. Beliau sampaikan gitu, eh dalam hal pendidikan gitu, dalam hal dakwah gitu, yang terutama itu keteladanan, contoh gitu. Jadi ketika kita berikan keteladanan, maka audiens gitu, jemaah kita itu akan ngikut. Begitu juga di sekolah katanya. Itu seperti yang itu disampaikan tadi. Begitu juga di sekolah, ketika kita bisa memberikan contoh gitu, kita nggak perlu banyak ngomong gitu, nggak perlu didiamkan, nggak perlu pukul meja gitu. Jadi apalagi dia anak-anak kata beliau kan, anak-anak itu cukup kita diam aja, nanti dia temannya lah yang akan mendiamkan gitu. Wih, diamlah, kayak gitu. Jadi yang terpenting gitu dari apa yang pelatihan yang anak ikuti siang tadi gitu ya, yang anak dapatkan tuh salah satunya itu gitu, keteladanan. Jadi sebanyak apapun budaya positif gitu ya, ya memang harus kita mulai eh, dari kita. Memang berat sih gitu. eh, Sportivitas itu tidak hanya dalam olahraga, ya. Dalam kehidupan sportivitas juga harus dijunjung tinggi gitu. Contoh seperti kita terlambat ya, ya sportif kita berdiri dulu pagar gitu, walaupun pas sekolah, ya walaupun pas sekolah terlambat ya di luar gitu. Jadi eh kita guru oh menentang saya sudah guru saya sudah kepala sekolah gitu enak aja nyelonong enggak gitu karena di situ keteladanan gitu itu contoh termasuk juga berpakaian gitu ya kita nggak pakai atribut nggak pakai kacu gitu kan gimana kita mau mengingatkan siswa kita nggak pakai sepatu gimana kita mau mengingatkan siswa gitu jadi hal terpenting dari membangun budaya positif sekolah itu keteladanan jadi mungkin melalui forum ini gitu ya Ana juga mengajak kita semua mulai dari anak sendiri dan ustadz-ustazah kita semuanya, mari kita berupaya gitu, berusaha untuk bisa memberikan keteladanan. Karena keteladanan itu adalah metode yang paling ampuh gitu, metode yang paling tinggi gitu ya dalam proses pembelajaran atau dalam dakwah gitu. Jadi ini juga Anda dapatkan dari Ustadz Usko tadi siang, dan ini relate ya dengan materi kita malam hari ini. Makanya juga Ana sampaikan kepada kita semuanya karena berbagi ilmu itu ya kewajiban kan gitu kewajiban kita untuk saling berbagi apa yang didapatkan kita bagi gitu itu mungkin tambahan Zahrini kalau nggak ada nanti Ana minta waktu sebelum kita tutup gitu. Hmm.
Tidak ada lagi yang bertanya. Sudah. Di